Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali Ibu bisa menyapa adik-adik pada semester 2 ini. Kemarin kita sudah melaksanakan ujian di semester 1 dan alhamdulillah semua berjalan lancar. Walaupun sampai dengan hari ini kita masih belajar tatap maya, kita masih belajar daring, tapi Ibu tetap berharap adik-adik tetap semangat belajar dan jangan lupa terus berdoa, tetap jaga kesehatan. Nah, adik-adik, untuk mengawali semester 2 ini kita akan belajar tentang buku fiksi dan non-fiksi. Pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah memesan adik-adik untuk menyiapkan satu buku fiksi dan satu buku non-fiksi. Karena untuk bab 1 ini, untuk bab 5 ini di semester 2 ini, tentunya kita akan menggunakan buku itu sampai dengan akhir bab buku fiksi dan non-fiksi. Nah, sekarang kompetensi dasarnya kira-kira apa? Mengidentifikasi unsur-unsur buku fiksi, kemudian mengidentifikasi unsur-unsur buku non-fiksi. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari bab ini diharapkan adik-adik mampu mengidentifikasi unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Penilaiannya masih sama dengan semester 1, yaitu Ibu akan menilai sikap adik-adik, pengetahuan adik-adik, dan keterampilan adik-adik. Sekarang masuk nomor 1, pengertian buku fiksi dan buku non-fiksi. Jadi adik-adik, buku itu dibagi dua ya. Ada buku fiksi dan ada buku non-fiksi. Kira-kira apa bedanya? Ya, buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan yang tidak berdasar pada kenyataan, seperti cerpen, novel, dongeng, dan sebagainya. Contoh, novel Laskar Pelangi. Jadi di rumah adik-adik pastinya ada buku cerita-cerita. Nah, itu masuk dalam buku fiksi. Kenapa buku fiksi? Karena isinya itu berupa cerita yang tidak berdasarkan pada kenyataan. Kemudian yang kedua, buku non-fiksi. Kebalikan dari buku fiksi, kalau buku non-fiksi ini adalah buku yang ditulis berdasarkan kajian ilmiah atau laporan atas suatu peristiwa faktual. Kita garis bawahi faktual ya. Faktual adik-adik berdasarkan kenyataan, yaitu bersifat fakta. Jadi kebalikan dari buku fiksi, buku non-fiksi ini adalah buku yang ditulis berdasarkan kajian ilmiah, yang tidak dibuat-buat atau yang tidak dihayal atau yang berdasarkan kenyataan. Jadi contohnya yaitu buku pelajaran bahasa Indonesia. Jadi semua buku pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, matematika, IPS, dan seterusnya itu adalah buku non-fiksi. Jadi sampai di sini adik-adik sudah paham bahwa buku itu dibagi dua ya, buku fiksi dan buku non-fiksi. Oke. Sekarang masuk di unsur-unsur buku fiksi. Unsur-unsur buku itu apa sih? Yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan itu ada halaman judul, ada nama penulis dan penerbit. Sekarang adik-adik lihat buku yang sudah adik-adik pegang, ada judulnya di halaman covernya, kemudian ada nama penulis dan penerbit. Semua jenis buku, baik buku fiksi dan buku non-fiksi, itu pasti ada judul bukunya. Kemudian ada nama penulisnya. Jadi semua buku itu ada nama penulis. Kemudian ada penerbit. Kemudian halaman hak cipta, ada editor, ada alamat penerbit. Kemudian di daftar isi ada bab, ada subbab. Adik-adik bisa langsung cek di buku adik-adik. Kemudian bagian isi. Karena kita berbicara tentang buku fiksi atau buku cerita, maka tentunya di isi dari buku tersebut tidak lain adalah tentang cerita-cerita. Ada tokoh dan penokohannya, ada tema cerita, ada bahasa yang digunakan. Kemudian ada bagian penutup. Di buku fiksi, bagian penutup paling akhir dari buku tersebut ada riwayat pengarang dan sinopsis. Kemudian masuk di unsur-unsur buku non-fiksi. Kalau tadi kita tentang buku fiksi, sekarang tentang unsur-unsur buku non-fiksi. Masih sama dengan unsur buku fiksi, ada bagian pendahuluan, ada bagian isi, dan bagian penutup. Hanya saja ada beberapa yang berbeda. Yang pertama ada halaman judul, ada judulnya, ada nama penulis, dan ada penerbit. Kemudian ada halaman hak cipta, masih sama dengan buku fiksi, ada daftar isi. Nah,
di daftar isi kalau di buku fiksi tidak ada kata pengantar, tapi di buku non fiksi ada kata pengantar. Kata pengantar adalah ucapan terima kasih penulis. Adik-adik bisa cek di buku non fiksi adik-adik. Kemudian ada bagian isi. Bagian isi ini tentunya adalah isi dari buku non fiksi tersebut. Kemudian ada bagian penutup. Berbeda dengan buku fiksi, di bagian non fiksi ini ada glosarium atau istilah-istilah penting dalam buku, karena kita berbicara tentang buku non fiksi yang ditulis berdasarkan kajian ilmiah, maka otomatis ada istilah-istilah penting yang ada dalam buku itu yang mungkin adik-adik tidak mengerti apa istilah-istilah itu, makanya ada glosarium di dalam buku tersebut. Kemudian ada daftar pustakanya, ada indeks dan lampirannya. Nah, adik-adik itu penjelasan ibu tentang unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi. Jika ada yang tidak mengerti dengan penjelasannya ibu, adik-adik bisa langsung tanyakan ke WA ibu atau bisa juga langsung ditelepon. Jadi adik-adik yang kurang paham dengan penjelasan ibu bisa langsung ditanyakan. Adik-adik, hanya itu materi pertama kita. Singkat saja dulu. Nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya lagi. Yang ibu pesan, adik-adik tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.